Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat, sahabat Medika semua. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami dalam acara Medika, media informasi, kesehatan, dan agama. Nah, sahabat Medika dimanapun Anda berada, gimana nih kabarnya hari ini, masih pada puasa? Ya, tentunya puasa kali ini tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas ya, tetap semangat untuk beraktivitas beribadah di bulan suci Ramadan yang itu akan melimpahkan berkah, berlimpah pahala. Ya, edisi hari ini kita jumpa di Medika hari Selasa 18 April 2023 ya. Dengan bertepatan 26 Ramadan ya kalau nggak salah. Bener ya dok? Insya Allah. Insya Allah. Bersama saya Noni Fauzia sebagai host pagi hari ini dan akan menemani selama kurang lebih 45 menit ke depan, nanti tentunya bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial hari ini ya. Masih edisi seputar kesehatan di bulan Ramadan bersama salah satu dokter di RSI Fatimah Cilacap. Beliau adalah Dr. Tilofi Gani Ciputra. Dr. Tilofi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa dok? Puasa, sehat Alhamdulillah juga. ya, masih puasa Dr. Tilofi. Topik kita pagi ini agak sedikit berbeda ya, mungkin dari biasanya dan lebih santai ya dok. Ya santai. Santai aja. Mau saya tegang. Meskipun agak tegang dialami yang mungkin sering atau biasa dialami oleh sahabat Medika semua, yaitu tentang tips untuk penderita akne vulgaris saat bulan puasa. Nanti terkait akne vulgaris akan dijelaskan sama Dr. Tilofi. Alhamdulillah Dr. Tilofi, terima kasih Dr. Tilofi atas kehadirannya di Medika kali ini ya. Oke. Kami senang banget dokter bisa hadir di sini, dan tentunya sahabat Medika semua juga sudah nggak sabar nih pengen menyimak penjelasan dari Dr. Tilofi tentang akne vulgaris itu apa gitu ya. Baik, sebelum Dr. Tilofi menjelaskan, yang mau gabung di live IG boleh di Facebook, Instagram, di itu ya, YouTube juga, YouTube-nya RSI Fatimah Cilacap. Bagi sahabat yang mau tanya boleh banget, nanti bisa spill di kolom komentar. Yang mau nanya-nanya tentang apa sih akne itu, akne vulgaris itu apa, nanti boleh komen ya. Nanti juga ada door prize untuk 3 orang pemenang ya. Nah, sebelum mari kita mulai, kita sapa dulu untuk Disapa dong. dokter Yang ada di ini Facebook. Dr. Tilofi kok. Yang ada Instagram, di YouTube. Iya, selamat bergabung. Coba adminnya dicek dulu nih, udah ada yang nonton Udah belum? ada yang nonton belum ya? Oh, udah ada 1000. Oh, belum. Wah, luar biasa nih. Kita lihat dulu yang Instagram sudah ada lumayan banyak ya, udah ada ya. yang nonton ya. Ada yang nonton ya berarti ya. Oke. Ya, sekarang berarti tinggal kita Langsung. langsung aja Dr. Tilofi, silakan dijelaskan untuk apa itu akne vulgaris itu, tips saat bulan Ramadan saat berpuasa. Silakan Dr. Tilofi. Ya, terima kasih Noni Fauzia ya. Iya. Aku ingetnya Noni Himawan, nggak Oh, tahu gitu Himawan ya? itu siapa ya? Suami saya Oh, dong. suami. Suami saya Pantesan dong. kok. Iya. Kok ingetnya Noni Himawan. Itu suami saya dong. Oke. Ya, terima kasih waktunya Noni. Iya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas singkat sih sebenarnya tentang akne vulgaris. Terus kan kita hubungkan dengan bulan puasa ya, walaupun sebenarnya bulan puasanya sudah tinggal bentar lagi sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, tetap ada ilmunya. Jadi yang paling kira-kira bahasan yang sering dialami juga oleh banyak orang, terutama di Indonesia, ya salah satunya akne vulgaris ini. Lanjut dulu. Ya, jadi secara definisi akne vulgaris itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang dapat sembuh sendiri. Jadi sebenarnya nggak diobatin pun nggak apa-apa. Tapi kan penyakit itu ada grade-grade-nya ya, ada ringan, sedang, berat. Ya kalau sudah berat kan nggak mungkin sembuh sendiri tanpa ada intervensi dari dokter gitu. Jadi akne vulgaris itu penyakit yang dapat sembuh sendiri
dapat berupa peradangan kronik dari folikel pilosebasea dengan penyebabnya multifaktorial. Jadi penyebabnya banyak faktor, nggak cuma dari satu faktor tok. Dan manifestasi klinisnya ada macam-macam nih, ada berupa komedo, ada berupa papul, pustul, nodus serta kista. Nanti kita lihat bedanya apa. Terus di situ ada sinonim. Jadi acne vulgaris itu biasanya kalau bahasa Jerman ya, bukan bahasa Jerman, bahasa Inggris ya, itu pimples ya. Pimples. Ada juga yang bilang komedo atau Artinya jerawat dong? bahasa Indonesianya jerawat atau bahasa Inggris Jawanya Oh, itu Inggris. kukul ya. Kukul ya. Iya. Kukul. Iya, kukul. Kukul. Dingin ya, cool gitu. Cool ya. Itu bisa ke cewek cowok ya dok, atau lebih Bisa. ke mayoritas mungkin cewek atau mungkin lebih ke cowok kalau jerawat gitu? Cowok cewek sama aja sih faktor risikonya. Cuma kadang memang ada faktor hormonal yang kadang sangat berpengaruh di satu gender, contohnya perempuan gitu. Ya, kita lihat dulu di sini epidemiologinya ya. Jadi prevalensi puncak untuk terjadinya acne itu biasanya di middle to late teenager, nih kayak Noni ya. Noni kan late teenager ya. Masih remaja akhir bukan sih Noni? Masih remaja dong. Masih remaja ya. Oke, jadi biasanya di middle to late teenager, usia-usia remaja pertengahan dan akhir. Terus dapat ya, ini maaf typo, dapat menetap hingga dekade ke-30 itu usia saya sebenarnya. Usia 30-an Udah 30-an ya dok? udah dong. Atau lebih pada perempuan dapat berhubungan dengan riwayat keluarga dengan acne. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak ya yang memang jerawatan dan ternyata orang tuanya juga dulunya Sebelumnya saat ya, remaja bisa juga ya? jerawatan. Jadi memang ya ada hubungannya. Berarti kayak gitu. keturunan gitu ya dok? Bisa? Ya, ada mungkin peran dari genetik juga. Berarti apakah genetik bisa mempengaruhi sangat kalau misal jerawat gitu? Mungkin nih waktu zaman dulu tuh orang tuanya mungkin kan karena kurang perawatan, nggak kayak zaman sekarang ya. Sekarang kan banyak skincare gitu ya dok ya. Nah ternyata anak kan ada apa ya namanya kayak gennya itu ya dari orang tua. Mungkin kalau anaknya merawat mungkin dengan skincare atau dengan perawatan, apakah bisa tetap kena itu walaupun tetap ada jerawat gitu loh? Ya, kalau untuk kemungkinan kena pasti tetap ada, karena kan faktor risikonya tadi multifaktorial, nggak cuma masalah genetik aja, tapi ada banyak faktor yang lainnya. Jadi untuk chance-nya otomatis tetap ada, cuma kan tinggal grade-nya nanti ringan sedang beratnya akan berbeda. Tergantung perawatannya ya dok ya, mau perawatan atau enggak gitu ya? Perawatan atau enggaknya bisa menjadi faktor pereda dari peradangan dari jerawatnya, biasanya gitu. Mengurangi ya? Mengurangi ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini ada etiologi atau penyebabnya. Jadi yang pertama ada perubahan dari pola keratinisasi dalam folikel, ya. Terus ada produksi sebum yang meningkat yang menyebabkan peningkatan unsur komedogenik dan inflamatogenik penyebab terjadinya lesi acne. Terus terbentuknya fraksi asam lemak bebas penyebabnya terjadinya proses inflamasi folikel dalam sebum dan kekentalan sebum yang penting pada patogenesis penyakit. Ini terlalu teknis ya. Iya. Terus yang terakhir peningkatan jumlah flora folikel. Nah di sini ada Propionibacterium acnes. Dulu kan kita sebutnya Corynebacterium, sekarang jadi P. acnes atau Propionibacterium acnes. Itu biasanya jadi flora yang menimbulkan radangnya menjadi meningkat gitu. Lebih banyak gitu ya? Lebih banyak jerawatnya gitu ya dok? Lanjut. Nah ini lanjutannya, jadi terjadinya respon hospes berupa pembentukan circulating antibodies yang memperberat acne, terus peningkatan kadar hormon androgen, anabolik, kortikosteroid, gonadotropin, serta ACTH yang mungkin menjadi faktor penting pada kegiatan kelenjar sebasea. Terus yang terakhir terjadinya stres psikis yang dapat memicu kegiatan kelenjar sebasea baik secara rangsangan terhadap kelenjar hipofisis. Jadi penyebabnya tadi banyak memang, dari mulai hormonal, dari mulai psikis, dari mulai faktor lingkungan, atau mungkin dari faktor makanan. Nanti ada Stres juga bisa ya dok? stres juga untuk bisa memicu karena ada kaitannya dengan hormonal juga. ya. Nah ini tadi disimpulkan, jadi ada faktor genetik, ada faktor ras, hormonal, iklim, lingkungan, stres, obat-obat,
kosmetika, dan yang nanti kita bahas sebenarnya adalah kuncinya di diet atau diet karena hubungannya dengan puasa tadi. Oh gitu. Oke, Ya. lanjut. Nah, gejala klinis biasanya timbul bertahap saat pubertas tadi ya, karena kan middle to late teenager. Terus tempat predileksinya, tempat timbulnya yang paling umum otomatis di wajah, bisa turun ke leher, turun ke bahu, lengan atas, dada bagian atas, dan punggung bagian atas. Itu karakteristik lesinya dibedakan jadi dua, ada yang non inflamasi atau tanpa peradangan, ada yang inflamasi dengan peradangan. Nah, non inflamasi tadi bentuknya seperti komedo ya. Komedo dibagi dua, ada komedo tertutup dan terbuka. Lalu ada lesi inflamasi tadi, contohnya adalah papul, pustul, nodus, dan kista. Bedanya apa sih? Ya bedanya dari lesinya sebenarnya. Jadi Ini kalau, apa ini dok? Ini komedo. Ini komedo terbuka. Terbuka. Jadi kalau komedo terbuka itu gampangannya warnanya hitam. Oh gitu. Kalau tertutup? Kalau tertutup nextnya warnanya putih. Oh gitu. Ya, jadi, kayak itu yang mungkin orang biasa sebut kayak jerawat batu gitu ya dok? Iya bisa sih, karena kalau sebutan secara awam banyak macamnya. Tapi kalau intinya kalau kita klinisi melihatnya dari warna. Dan ada biasanya besarannya pun ada sedikit berbeda, walaupun bedanya juga sangat sedikit sih sebenarnya. Jadi paling gampang dari warnanya aja. Kalau komedo terbuka itu hitam, tertutup itu putih gitu. Ada itu nggak sih dok? Mungkin ada yang mungkin penasaran juga, yang bikin hitam sama putihnya tuh kenapa ya? Itu tadi. Jadi ini kan ada penjelasan nih. Berwarna putih karena letaknya lebih dalam sehingga tidak mengandung unsur melanin. Kita tahu melanin itu menghasilkan melanosit yang menghasilkan warna gelap. Jadi kalau misalnya karena lebih dalam tidak ada unsur melanin, jadinya warnanya nggak ada warna pigmen, jadi warnanya putih gitu. Tapi kalau yang terbuka tadi dia agak lebih superficial, jadinya warnanya ada kehitaman gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini klasifikasinya jadi ada banyak sih sebenarnya ya. Yang tadi kita judulnya adalah acne vulgaris. Jadi pada umumnya memang disebut acne vulgaris. Terus ada acne venenata, itu dia biasanya karena faktor penyebabnya adalah dari kosmetik paling sering. Kosmetik ya? Atau mungkin pemakaian sabun cuci muka yang ada deterjennya contohnya, karena buat mutihin. Oh gitu. Terus ada komedonal gitu, jadi penyebabnya otomatis dari komedo ya. Biasanya juga ada faktor radiasi dari sinar matahari juga bisa, sama kayak yang asiaris. Terus yang sekunder biasanya ada pengaruh dari kelainan endokrin sama pemakaian obat-obatan. Obat apa itu dok maksudnya dok? Ya obat-obatan biasanya yang dia pakai untuk contohnya untuk mutihin, mungkin untuk kan biasanya ada obat steroidnya gitu-gitu. Nah, ini bisa muncul acne juga gitu. Itu terlepas dari kayak misal itu obat dari dokter ya? Apa itu kayak misalkan banyak nih sekarang kosmetik yang abal-abal gitu ya? Yang skincare ya? Iya skincare ya? Skincare. Itu ngaruh nggak dok sama jerawat gitu? Ternyata kalau saya lihat di lapangan ya di pasien-pasien ternyata ya cukup pengaruh sih, karena nggak sedikit pasien yang menyatakan ya ini dari pasien sendiri setelah 1 tahun pemakaian itu cocok-cocok aja, tapi setelah 1 tahun lebih kok malah jadi muncul jerawat banyak. Akhirnya baru mereka ketemu dokter. Nah itu yang salah di situ ya dok ya. Terus lanjut lagi acne neonatorum itu biasanya itu masih normal sih biasanya, karena ada sisa-sisa hormon ibunya yang keikut dari bayinya. Jadi bayi kok ada jerawatnya itu waktu lahir gitu apa? Waktu lahir, jadi biasanya itu masih ada sisa hormon dari ibunya yang keikut ke bayinya. Gitu ya dok? Gitu. Terus acne fulminan sama acne tropikal ya nanti bisa dibaca sendiri lah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini klasifikasi acne menurut Plewig dan Kligman. Ini termasuk stratanya. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu semakin dari ringan dari sampai berat gitu ya. Kalau di sini ada contohnya komedonal sama papulopustul ya. Apa itu, jadi dok? sebenarnya Bedanya, dok? Kalau yang bedanya itu dari kalau komedonal karena komedo, papulopustul biasanya sudah inflamasi. Jadi ada lesi, papulo sama pustul. Pustul itu
intinya ada isi cairan berwarna putihan, itu pustul. Kayak nanak Papul gitu itu bukan dok? ya mirip gitu sebenarnya, tapi itu kan isi dari sisa-sisa sel radang gitu. Nah, bedanya apa tingkat 1 sampai tingkat 4 ya jumlah dari lesinya aja. Kan bisa dilihat nih, tingkat 1 10, tingkat 2 10 sampai 20, tingkat 3 itu ya Sampai cuma 50, jumlahnya aja. ya. Jadi semakin berat semakin banyak. Gitu. Lanjut. Wah, Nah, ini yang istilahnya ini apa nih, Dok? parahnya ya. Jadi Ini jerawat juga ya dok? termasuk jerawat. Tapi karena jerawatnya cukup berat ya, kadang ada sejawat dokter spesialis kulit dia menggolongkannya sebagai pioderma. Nah, biasanya ini sudah butuh pengawasan yang cukup ketat dan antibiotik oral yang adekuat untuk mengatasi jerawat seperti ini. Kalau kayak gitu ya dok, bisa disembuhkan nggak dok? Ya, otomatis bisa, cuma memang tingkat kesulitannya lebih sulit Lama lagi. gitu ya, lebih lama ya? Butuh waktu, bahkan jerawat yang tingkatnya di bawah ini pun butuh kesabaran juga untuk total Nggak sembuh cepet gitu. ya gitu ya, meskipun udah dengan obat dokter juga Iya. ya. Betul. Nah, ini biasanya dokter spesialis kulit akan untuk mengeradikasi atau mengeliminir ini beneran jerawat atau bukan. Nanti ada rangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa ini benar-benar jerawat yang bisa disembuhkan dengan rangkaian terapi tadi. Ini pakai seperti ini yang bisa disaksikan gitu. Lanjut. Nah, ini ada diagnosa banding ya. Diagnosa banding itu apa ya? Jadi lesinya tuh mirip-mirip jerawat, tapi ternyata bukan jerawat. Ya, yang pertama ada erupsi acneiformis, jadi ada peradangan yang bentuknya seperti akne gitu. Biasanya disebabkan karena itu tadi ya yang aku sebutin, ada pemakaian obat kortikosteroid itu paling sering gitu. Terus akne lain itu tadi yang akne venenata, akne komedonal itu. Terus rosacea. Nanti kita lihat rosacea seperti apa. Jadi rosacea mirip-mirip kayak jerawat, tapi biasanya dia lebih merah karena sudah Karena ros ya dok? Iya. Karena mawar gitu. Mawar ya? Jadi peradangannya kronik dan dia biasanya lebih eritem atau lebih merah. Terus biasanya juga ada telangiectasis atau guratan-guratan kayak pembuluh darah yang warnanya merah, itu sering ya. Iya. Terus ada dermatitis perioral atau peradangan dermis pada daerah sekitar mulut gitu. Lanjut. Nah, ini rosacea. Contoh-contohnya ya. Rosacea itu biasanya khasnya memang eritem, dia merah. Dan yang bikin susah kita bedain apakah ini akne atau rosacea biasanya karena memang mereka ada papula pustulnya juga. Gitu. Yang mana itu dok? Yang sebelah kanan, rosacea papula pustul. Nah, itu kan mirip banget kayak jerawat ya, di jerawatnya tapi kok merah banget. Nah, itu bisa disimpulkan biasanya rosacea gitu. Itu berarti kayak mungkin ada ya yang pakai skincare gitu ya, pakai skincare entah itu dari dokter atau enggak dari dokter, ada yang bikin jadi merah banget pipinya. Itu rosacea juga bukan? Ya harus dilihat sih ya. Apa karena kondisinya? Apa ini ya, kayak lupas gitu ya dok, jadi merah. Jadi kan sebenarnya salah satu peran skincare itu kan dia mempercepat proses apa ya, kayak sirkulasi kulit, pergantian kulit. Regenerasi ya. Kadang ada beberapa oknum ya, aku bilang oknum yang terlalu takut untuk istilahnya kayak menyetop jenis skincare-nya. Karena takut pasiennya bilang mungkin ya kayak nanti kusam dan segala macam. Nah, padahal sebenarnya itu penting karena kalau misalnya kita pemakaian krim tertentu yang tujuannya untuk katakanlah tadi mempercepat sirkulasi kulitnya, terlalu lama pemakaiannya itu nanti otomatis kulit akan jadi bariernya akan rusak. Kalau bariernya rusak ya otomatis kulit akan jadi gampang merah. Ya, itu. Terus juga bisa otomatis mudah terkena infeksi atau radang gitu. Karena menipis ya dok. Bariernya udah rusak. Iya. Lanjut. Nah, ini tadi erupsi atau radang yang bentuknya seperti akne. Itu kan mirip banget ya, cuma lebih parah lagi gitu. Ini Lanjut. jerawat juga ya dok? Seperti jerawat, ya, seperti jerawat ya. Itu. Nah, ini dermatitis perioral. Ini biasanya sih jarang ada papul pustulnya, itu jarang ya, lebih ke eritem.
disertai dengan kayak kulit yang agak kering-kering, eksfoliasi. Itu gatel nggak dok kalau kayak gitu dok? Bisa gatal, bisa perih. Perih. Biasanya areanya di sekitar hidung dan mulut. Kenapa namanya perioral? Karena sekitar Perioral ya. mulut gitu. Ya. Lanjut. Nah, untuk perawatan atau tata laksananya, secara umum ya, intinya mencegah pembentukan komedo. Ya, bisa dengan kandungan yang bisa mengeksfoliasi tadi. Jadi kan kalau misalnya udah tebel stratum corneumnya kan kita bisa eksfoliasi lagi supaya pembentukan komedonya minimal. Terus mencegah pecahnya mikrokomedo atau melemahkan reaksi radang. Itu biasanya dengan antibiotik. Itu otomatis dengan resep dokter ya. Terus Harus dengan resep dokter ya. Harus. Terus mempercepat resolusi lesi yang meradang ya. Itu tadi biasanya dengan treatment, itu juga harus dengan dokter. Nah, yang paling gampang itu perawatan kulit adalah cuci muka minimal 2 kali sehari. Apakah harus dengan air hangat? Sebenarnya nggak juga sih, karena cuma ini kan karena kita lagi ngomongin komedo dan jerawat ya. Air hangat kan fungsinya sedikit bisa membuka pori-pori, sehingga harapannya dengan agak membuka pori-pori kita bersihkan dengan sabun agar lebih bersih, itu aja sih. Kecuali tidak ada masalah dengan jerawat, pakai air dingin juga nggak apa-apa. Oh gitu ya, nggak masalah ya, nggak harus dengan air hangat ya. Terus jangan memencat atau memijit lesi karena nantinya akan bisa menimbulkan scar ya, atau popeng ya. Terus mencegah pemakaian kosmetik yang berminyak, atau mungkin sekarang kita bisa lihat kosmetik itu dia pilih yang non komedogenik ya. Itu gimana dok? Kalau kosmetik yang berminyak, pemakaian kosmetik yang berminyak tuh yang kayak gimana ya? Ya, kalau kosmetik jujur saya nggak hafal ya, karena saya nggak pakai make up. Cuma mungkin ada nggak sih kayak dia base-nya adalah oil gitu, atau base-nya adalah powder atau air gitu mungkin ya. Soalnya kalau yang saya tahu sih intinya yang penting tidak komedogenik. Jadi nanti bisa mungkin ditanyakan ke salesnya ya, ya sales promotion girlnya gitu ya. Benar. Ini komedogenik atau enggak gitu. Kita boleh nanya gitu ya, nanya ya, biar tahu ya. Lanjut. Terus, dokter. Olahraga otomatis. Terus mencuci muka yang berlebihan juga nggak boleh ya. Kenapa itu dok? Nggak boleh dok? Ya karena sabun itu kadang sifatnya komedogenik dan ada deterjennya. Kalau tadi kan bisa kita lihat yang tadi ya, efek dari deterjen kan juga nggak bagus juga ya, gitu. Untuk kulit. Terus sabun-sabun yang bakteriostatik yang biasanya mengandung bahan-bahan hexafloven dan lain-lain itu dapat mengurangi flora yang umumnya ada pada kulit. Jadi kalau misalnya terlalu sering juga nggak bagus memakai sabun-sabun yang kayak gitu. Ada gitu. Ini nggak dok? Ada apa ya? Berapa kali tuh bagusnya kalau pakai? Itu tadi minimal 2 kali sehari. 2 kali ya, 2 kali sehari cukup. Nah ini yang ada kaitannya dengan puasa nih. Jadi tipsnya sebenarnya adalah saat puasa pasien-pasien yang dengan jerawat itu biasanya titiknya adalah saat berbuka puasa, karena kan kita sudah lagi lapar banget nih, lapar banget, udah waktunya buka, pasti kan otomatis, apalagi ada yang bilang berbuka dengan yang manis nih. Padahal kita tahu ini kan ada tuh anamnesa positif terhadap makanan yang merangsangnya timbulnya jerawat. Makanan yang merangsang menimbulkan jerawat itu apa? Otomatis yang manis-manis. Ya. Nggak cuma lemak ya dok? Nggak cuma lemak, jadi makanan yang manis itu musuh utama dari pasien-pasien jerawat. Justru ya. Cuma yang harus kita ambil bijaknya adalah yang manis itu maksudnya adalah ya secara yang manis yang sintetis. Jadi gula pasir, terus sirup ya. Jadi kan sebenarnya sunahnya kan kita makan kurma. Nah, nasi aja juga udah manis ya dok? Ya, cuma kan kurma itu nggak semua orang ada. Iya benar. Akhirnya beberapa ustadz bilang berbuka dengan yang manis. Padahal sebenarnya karena untuk menggantikan si kurma itu tadi. Jadi sebenarnya menggantikan si kurma ya. Manis itu nggak apa-apa, tapi yang alami seperti kurma contohnya. Nah otomatis kalau misalnya buka puasa kok langsung pengennya minum es teh manis, terus es susu boba gitu, otomatis itu udah musuh banget campur tuh. Ya dok. Jadi tipsnya sebenarnya itu, tipsnya kalau bisa saat buka puasa ya tetap menahan diri, karena kita kan
emang puasa kan menahan diri. Iya, Walaupun benar. kita sudah buka puasa bukan berarti kita langsung tidak menahan diri lagi Iya. gitu ya. Jadi Harus tetap dendam ya. Jadi tetap buka dengan manis tapi dengan manis yang alami Yang tadi alami. itu aja, dengan buah, kurma dan lain-lain. Terus musuhnya lagi apa? Ya yang berlemak atau produk-produk dari susu. Susu? Ya, jadi minuman tadi, balik lagi ke minuman. Jadi susu dan turunannya itu udah kalau bisa sangat dikurangi, atau kalau misalnya lagi ada yang radang jerawatnya, kalau bisa nggak usah minum susu dulu gitu. Susu apapun itu, Dok. Apapun Buat itu. kayak susu kambing, susu sapi gitu. Kalau dari saya sih mending susu apapun itu di stop dulu. Kedelai juga, Dok. Kedelai kan dari Kedelai. tumbuhan ya. Tuh ya, bukan susu ya. Susu kedelai. Terus habis itu dan turunannya juga. Iya. Jadi susu kan ada turunannya, yogurt, Heeh. terus keju. Itu Keju. juga kalau bisa jangan dulu. Sama makanan-makanan yang berlemak. Jadi tipsnya itu sebenarnya. Jadi saat buka puasa ya. tetap kita takar apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Lebih baik banyak makan sayur dan buah. Terus tadi manisnya, kalau mau minum manis ya manisnya bisa dari madu. Ya, benar, minum madu. mungkin minum apa gitu, campur madu atau di jus aja gitu kan lebih Buah lebih alami ya, Dok. lebih alami Jus ya, jus gitu. buah ya. Sebenarnya inti dari presentasi ini itu teman-teman. Intinya itu Jadi saat berbuka dan mengurangi saat yang sahur. manis. Heeh. Nah ini sebenarnya terlalu teknis ya untuk slide ini. Jadi ini untuk pemakaian obatnya. Jadi ada pilihan utama dan pilihan selanjutnya untuk terapi berdasarkan dari derajat keparahan di si jerawatnya. Jadi ada Jerawat gitu ya. mild itu ringan, moderate itu sedang, severe itu berat. Nanti tergantung nih penilaian dokternya apa. Kalau misalnya sudah berat ya otomatis nanti bisa dilihat akan Tergantung. butuh oral antibiotik Ya. karena udah nggak bisa ditawar lagi karena udah berat. Tapi kalau misalnya masih ringan-ringan aja itu bisa pakai kayak topikal yang ada kandungan retinol ya kan, teman-teman pasti sekarang udah sering denger ya. Retinol itu bisa sebenarnya untuk mengurangi jerawat yang ringan-ringan gitu. Berarti itu obat oral ya, Dok? Enggak, itu topikal. Retinol topikal. Oh iya. Yang bawahnya ada asam azaleat dan salisil asid itu topikal. Iya. Yang oral itu biasanya cuma yang antibiotiknya, Yang antibiotiknya aja ya, yang oral ya. Untuk yang berat. Yang berat. Tapi kalau yang sedang sama ringan, antibiotiknya cukup yang topikal. Topikal, ya. Gitu. Terus ini bisa dilihat rating keamanan buat ibu hamil. Jadi kan kadang sering tuh, dok saya lagi hamil tapi jerawatan, aman nggak ya pakai skincare Iya, kayaknya gitu. benar. Nah kita bisa pilih yang kategorinya ya seenggaknya yang BB aja tuh. Jadi contohnya kalau yang topikal kita bisa pakai clindamycin atau pakai asam azaleat untuk yang oles. Kalau yang oral kita bisa pakai antibiotik pada umumnya kayak amoxicillin atau mungkin azitromisin gitu, cenderung lebih aman buat ibu hamil. Ibu hamil ya. Gitu. Kadang kayak kalau ibu hamil kan pada takut ya kalau mau pakai skincare, takut nanti ngaruh ke babynya. Iya. Terus jadinya nggak pakai skincare. Kok sekarang jadi beda ya? Ya Iya nanti kan aku lagi perjuangannya setelah melahirkan hamil. Ya, biasanya. benar. Gitu. Benar. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, ini tadi contoh pengobatan sistemik. Sistemik itu maksudnya yang minum ya. Jadi pengaruhnya secara sistemik secara keseluruhan. keseluruhan. Gitu. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ada pengobatan hormon juga, itu otomatis yang nanti ada kaitannya dengan hormonal ya. Jadi kalau misalnya udah diobatin dengan antibiotik, dengan retinol, turunan dari vitamin atau nggak membaik, berarti kan, berarti kemungkinan ini hormonnya Hormonal nih. ya. Biasanya nanti akan ada pemberian obat hormonal, tapi itu murni dari dokter spesialis kulit biasanya gitu. Ada ininya ya, harus kontrol ya, harus kontrol ke dokter Iya. spesialis kalau. Terus bisa juga kadang Bisa. dapat obat oral yang di lain-lain ini kayak isotretinoin itu yang diminum, jadi vitamin A minum ya, itu juga bisa membantu mengurangi jerawat-jerawat juga bisa gitu. iya. Intinya kalau misalnya udah mulai jerawatnya nggak sembuh-sembuh, udah pakai skincare yang ada di Shopee yang di online, yang di ya. online ya, e-commerce gitu, ya kontrol dokter aja. Mending ke deh. dokter ya. Minimal dokter umum, bagus lagi kalau misalnya di dekat tempat tinggal ada dokter spesialis kulit, kontrol ke dokter spesialis kulit gitu. Ya. Lanjut, kayaknya udah hampir selesai nih. Nah, prognosis itu progresnya ya,
rata-rata sih baik sih. Cuma ya itu tadi dia akan bisa sembuh sendiri. Biasanya 25 tahun batas Usia. cut off-nya. Atas usia. Kecuali faktor genetik mungkin bisa lebih dari itu. Oh gitu ya dok. Lanjut. Udah selesai. Ya, itu bahasanya yang 25 tahun ya dok. Kalau misalnya mungkin usianya udah lebih tuh dari 25 tahun atau lebih dari 30 tahun gitu ya, ternyata masih ada aja tuh, masih banyak jerawat tuh, berarti gimana dok? Ya itu tadi harus udah mulai consider untuk ketemu dokter deh kalau saranku. Jangan berpetualang untuk beli skincare macam-macam, takutnya nanti malah salah, akhirnya memicu radang yang lebih hebat lagi. Nanti maksudnya yang tadinya mungkin jerawatnya sedang jadi berat, atau malah bisa jadi konglobata tadi yang besar-besar banget tadi gitu. Itu. Karena itu tadi ya, yang digarisbawahi penyebabnya kan multifaktorial tadi. Iya, udah selesai penjelasan dari Dokter Tilofi. Mungkin bisa lihat di kolom komentar ya, kalau ada yang nanya dari atas ini ya. Boleh dipilih aja. Oh boleh dipilih. Oh ini ada, dari siapa itu namanya? Dari Dedi Cimpleng. Oh ini ada pertanyaan dok dari Dedi_Cimpleng. Sebenarnya jerawat itu menular nggak sih dok? Kalau menular, apakah bisa penularannya lewat bersentuhan atau pakai handuk berbarengan? Monggo silakan dokter Tilofi bisa dijelaskan. Ya, kalau jerawat itu kalau misalnya di buku Fitzpatrick dia tidak masuk ke penyakit menular ya, tapi penyakit yang di kelenjar sebasea. Jadi harusnya sih nggak menular. Harusnya nggak menular. Cuma kalau kok ternyata menular ya mungkin bisa jadi ada infeksi sekunder yang dimana kalau misalnya bersentuhan dengan kulit sehat lainnya dia bisa pindah atau menularkan gitu. Kayak panu gitu itu. Itu kan jamur ya. Oh jamur ya. Ya harusnya sih nggak menular. Sudah jelas ya itu Mas Dedi jawabannya. Oke. Ada lagi? Mana lagi? Tuh. Nur Cahyani. Oh iya tuh ada Nur Cahyani_Lia. Tanya dok, kalau bopeng bekas jerawat bisa hilang pakai skincare nggak? Ya. Oke, untuk Mbak Nur Cahyani ya. Kalau udah bentuknya bopeng ya, otomatis dengan skincare itu kayaknya kok Gak maksimal ya dok? Bukan gak maksimal lagi, kayaknya nggak ada hasilnya. Oh nggak ada hasilnya? Iya, kecuali bekas jerawatnya bentuknya hanya hiperpigmentasi, pasca inflamasi karena jerawat, itu bisa dengan skincare yang sifatnya untuk tadi bisa eksfoliasi ataupun mencerahkan. Tapi kalau bentuknya bopeng, karena di situ sudah ada jaringan fibrosis di bawah kulit yang menarik kulit ke bawah, otomatis ada perbedaan kerataan kulit. Itu yang nggak mau harus ada treatment tertentu. Contohnya pakai laser bisa, laser pemakaian laser yang fractional atau CO2, yang abrasif, yang ablatif ya. Tapi kalau laser yang pakai NDIAC itu yang kayak gimana dok? NDIAC itu biasanya yang untuk pigmentasi, itu nggak ngaruh. Jadi untuk laser yang ablatif itu bisa, atau mungkin pakai needle, pakai microneedle. Microneedle itu kayak PRP mungkin ya kalau pernah dengar. Platelet rich plasma itu pakai nanti jarum ya, ditusuk-tusuk, itu fungsinya untuk melepas dari ikatan si jaringan fibrosis tadi. Atau mungkin agak lebih sakit lagi dengan kok aku jadi lupa namanya. Mendadak lupa ini dokter Ovi. Yang kayak disiangin itu loh, jadi pakai jarum. Apa ya, aku jadi lupa sih, aku jadi ngobeng. Faktor puasa ya. Jadi intinya kita pakai jarum, nanti kita tusuk-tusuk jaringan di bawah kulitnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tadi melepas jaringan ikatnya supaya dia agak lebih naik lagi nanti tujuannya gitu. Mau nambahin juga dok, tadi itu yang kayak misal
pakai laser sama apa tadi itu yang pakai PRP, jarum. microneedle. Iya, jarum itu pun Mbak ya tadi yang nanya, itu pun nggak cuman sekali ya untuk perawatannya dok. Kayak saya sendiri pernah juga yang perawatan yang laser apa ya dok, apa yang pakai jarum itu pun nggak bisa Nggak tahu sekali. kamu perawatan sama siapa. Nggak tahu dok, Tanya yang aku jelas dong. ya. Nggak, itu nggak bisa sekali ya untuk perawatan. Kalau misal bopeng, apalagi kalau bopengnya itu dalam ya, bopengnya dalam itu mungkin butuh beberapa kali treatment tergantung dari kondisi mukanya juga ya, dari dokternya juga. Ya nanti. betul. Jadi memang intinya tidak ada perawatan yang instan satu kali langsung Ya, cerai benar. itu kayaknya nggak bisa. Terus perlu diketahui juga untuk bopeng atau scar itu secara teori itu adalah maksimal paling bisa mendekati kulit normal kita yang dulu adalah 90%. Jadi tetap 100% ya? nggak bisa 100%. Nggak bisa 100%. Setahu saya ya. Tapi kalau misalnya kurang puas bisa ketemu dokter spesialis kulitnya. Atau Gitu. bisa ke tempat skincare ya dok, ke dokter kulit. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya? Mana? Oh iya, itu tadi ya Mbak Nur Cahyani, jawabannya dari dokter Tilovi. Mungkin bisa dengan apa tadi, di laser. Itu pun laser kayak misal perawatan itu nggak bisa sekali, mesti harus beberapa kali gitu ya Mbak Nur Cahyani, itu jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Indo. Nashwa Al Itu Taf. dokter Kelly ini. Dokter Kelly ya? Iya. Dokter Kelly nanya nih sama dokter Rafi. Iya, dokter Kelly, apakah saat kita berpuasa dapat terjadi perubahan hormonal dalam tubuh yang mempengaruhi perkembangan akne vulgaris? Silakan dokter. Ya, kalau dengan berpuasa otomatis perubahan hormonalnya yang saya tahu itu bisa justru menekan tumbuhnya akne vulgaris karena dari asupan makanan, dari moodnya itu harusnya membaik soalnya. Karena kan kita tahu puasa itu kan memperbaiki metabolisme tubuh, memaksimalkan metabolisme juga. Jadi otomatis kalau dari hormonal seharusnya justru menurunkan chance atau kemungkinan terjadinya akne. Cuma itu tadi, kenapa kok ada tips saat puasa harus makan dan minum seperti apa? Karena faktor eksternal itu yang harus kita kendalikan, karena faktor internal sendiri seharusnya sifatnya sudah menekan pertumbuhan dari akne itu sendiri. Gitu dong. Begitu dokter Kelly jawabannya. Ini dokter Kelly ngetes Wah, saya. ngetes nih dokter Kelly nih. Ngetes dokter Opi. Lanjut. Mau yang mana dok? Yang Maitra Sari ya. Oh ya tuh, lanjut. Kayaknya tadi kalau yang pertanyaan yang Maitra Sari yang pertama, makanan apa saja yang harus dihindari, kayaknya sudah terjawab ya Iya benar. saat presentasi tadi. Terus apa saja Tanda red flags bahaya. atau tanda bahaya dari akne vulgaris yang harus juga diperiksakan ke dokter? Itu tadi, kalau misalnya sudah pakai skincare kok nggak sembuh-sembuh, atau malah jumlahnya dan bentuknya Makin banyak. sudah makin banyak dan besar-besar, atau minimal ada satu aja bentuk yang nodulokistik atau yang besar, itu segera ke dokter aja, karena takutnya nanti akan timbul lagi yang Peradangan serupa, malah lebih repot lagi. Oh gitu. Ya, itu jawabannya Mbak Maita Sari ya. Lebih baik ke dokter aja, konsul langsung sama dokter kulit atau mungkin dokter yang skincare. Lanjut, ini dari Halofai_16. Apakah jerawat di dagu disebabkan karena stres dok atau hormon yang berlebihan? Silakan dokter Rofi. Ini spesifik di dagu ya. Di dagu ini. Agak bingung juga sebenarnya. Sebenarnya kalau faktor resikonya kan memang bisa dari stres. Ada dari apa tadi pertanyaannya? Hormon. Ya sebenarnya dua itu memang bisa jadi faktor resiko timbulnya jerawat. Cuma untuk spesifik di dagu, saya sih belum dapat teorinya ya untuk spesifik dagu apakah pasti karena dua itu. Jadi menurut saya dua itu menimbulkan jerawat itu iya, tapi apakah hanya di dagu? Menurut saya jawabannya tidak. Gitu. Tidak ya? Bisa di mana aja. Berarti bisa di mana? Tapi kalau saya sendiri ya dok, seringnya kalau jerawat itu pasti di dagu loh. Jarang yang di Ya, muka, kalau- memang jarang. Kalau Noni kan karena
tenaga medis ya Iya. sering pakai masker. Masker, Ya, benar, bisa benar jadi tuh, itu benar karena tuh. masne aja sih. Oh, Jadi karena karena- pemakaian masker mungkin kelembapannya meningkat, mungkin juga kotor juga Kotor, bisa. ya, bisa Jadi juga. timbulnya di daerah pemakaian Memakai masker, gitu. ya. Ya, itu udah terjawab ya tadi ya yang nanya. Lanjut. Oh, ini ada pertanyaan dok dari Instagram @astuti, Bu Astuti ya, Bu Astuti Kusumawardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanya dokter, seharusnya kita Setia. setia. Oh, seharusnya kita setia pada satu skincare apa tidak ya? Oh, maksudnya kalau udah satu skincare itu satu skincare terus gitu, atau boleh tuh ganti-ganti skincare-nya kalau mungkin ini udah habis, apa nyoba yang lain gitu. Boleh nggak dok? Silakan Iya. dok dijawab. Kalau skincare kan sebenarnya diperuntukkan untuk kulit-kulit yang problemnya ringan sebenarnya ya, karena care kan merawat, Care bukan ya? mengobati. Peduli ya? Kecuali kalau misalnya krim yang dipakai adalah itu berupa obat, memang apakah harus setia sama satu ya tidak bisa, karena tergantung kondisi muka saat Muka. itu, dan itu tergantung dari hasil penilaian dari dokternya juga. Kalau untuk skincare saya rasa kalau misalnya untuk keluhan minor dan ternyata cocok-cocok aja, menurutku ya nggak apa-apa juga pemakaian Nggak apa-apa ya. dari Satu satu ya. jenis skincare. Cuma kalau misalnya ternyata terlalu Nggak cocok. setia nih, Terlalu setia. Terus Berarti nggak ternyata- boleh setia dong. bukan, maksudnya kayak tadi yang saya cerita sudah pakai skincare selama 1 tahun Iya. bagus, kok setelah Setelah 1 tahun jadi ada Ada timbul keluhan. iya keluhan, ya otomatis sudah waktunya mungkin untuk ganti. Gitu. Begitu Bu Astuti, boleh setia nih satu skincare ya. Kalau setia tetap sama satu pasangan. Ya kan dok? Masya Allah. Masya Allah. Lanjut nih. Gitu ya Bu Astuti, udah terjawab nih dari Dokter Tilafi. Lanjut masih dari Instagram @fameless. Fameless. Bacanya apa dok? Famous. Fameless. Dok, izin bertanya, bagaimana sih cara terapi skincare tropikal yang baik? Topikal. Oh, topikal lagi, sirup. Yang baik dilihat dari ketepatan dosisnya. Kadang saya merasa sudah teratur menggunakan skincare, namun masih merasa tidak ada perubahan. Itu gimana dok? Berarti obat ya ini ya dok? Terapi skincare topik yang baik dilihat Pakai dari skincare ya, tapi nggak ada perubahan, apa ketepatan harus dosis ya. dosisnya atau mungkin harus ditambahin atau gimana? Ya ini saya agak bingung nih. Famous ini Famous ketepatan dosis otomatis kan dari dokter ya. tergantung ininya ya dok, keluhannya ya dok. Iya, ini tergantung dari dokternya juga ngasih dosisnya berapa. Kalau misalnya yang menanyakan pasien, otomatis ya harusnya dikonfirmasi ulang ke dokternya yang memberikan krim tersebut, apakah dosisnya perlu ditambah atau mungkin diganti agen yang diberikan kandungannya atau gimana. Cuma kalau misalnya sudah menggunakan skincare namun tidak ada perubahan, ya tergantung nih problemnya apa dulu. Kalau misalnya jerawat tapi kok jerawatnya nggak ada perubahan, ya otomatis memang harus menemui dokter lagi untuk konfirmasi apakah obatnya ini sudah harus diganti atau enggak, karena tidak ada perubahan sama sekali. Minimal soalnya biasanya akan ada reaksi setelah 2 minggu pemakaian. Minimal 2 minggu ya dok? Jadi kalau misalnya 2 minggu pemakaian sudah ada perubahan, ya berarti memang sudah tepat, tinggal diterusin aja. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan lebih dari 2 minggu, ya memang harus sudah Konsul lagi ya? konsul lagi aja gitu. Ya begitu Famous jawabannya Dokter Tilofi. Kalau udah 2 minggu itu pemakaian skincare-nya udah berapa lama? Kalau udah lebih dari 2 minggu kok masih ada keluhan ya, berarti masih ada belum ada perubahan, lebih baik konsul lagi sama dokternya. Apakah perlu ditambah obat lagi atau mungkin harus dinaikkan dosisnya atau gimana ya, konsul lagi sama dokter yang dikonsul kali itu ya. Famous itu jawabannya. Lanjut Dari Miracle. keajaiban ya. Oh, dari keajaiban Miracle. Ada 2 pertanyaan nih dok. Ya, Jawab 2-nya atau 1 dok? dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Yang pertama nih dari Miracle. Yang pertama, apa saja dok? Apa saja
dan don bagi apa saja do penderita. dan don bagi penderita akne vulgaris di bulan puasa? Mau jawab satu-satu apa dibacakan dulu dok semuanya dok? Semuanya aja Oh, semua. langsung. Itu yang pertama ya, apa aja do and don bagi penderita akne vulgaris di bulan puasa? Apa yang boleh dan tidak ya? Yang kedua, bagaimana tips pemilihan produk skincare yang aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui mengatasi akne vulgaris? Silakan dok dijawab yang boleh dan yang tidak. Skincare yang boleh digunakan ya untuk ibu hamil dan menyusui itu apa? Ya, yang boleh dan tidak boleh bagi penderita akne vulgaris di bulan puasa itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan Udah dijawab juga. ya? Jadi yang berkaitan masalah makan dan minum yang manis-manis dan terlalu berlemak sebenarnya itu sama yang mengandung susu. Itu yang bukan tidak boleh, kalau bisa dikurangin. Dikurangin gitu. ya. Kalau yang boleh ya tadi yang umum ya olahraga, pemakaian skincare itu boleh semua, nggak masalah. Terus kalau untuk pemilihan skincare yang aman buat ibu hamil dan menyusui, sebenarnya kalau misalnya skincare itu sudah BPOM, harusnya tidak ada masalah untuk ibu hamil dan ibu menyusui, karena pemakaiannya pun hanya topikal, hanya di kulit aja, tidak ada yang diminum gitu. Cuma kalau misalnya emang sudah ada antibiotiknya, itu kan tadi sudah ada tabelnya tuh yang dia rate-nya BBB itu bisa dipakai. Tapi itu pun kan otomatis sudah konsul dari dokter. Jadi harusnya tidak ada masalah. Kalau misalnya pembeliannya lewat e-commerce udah BPOM, harusnya sih nggak masalah buat yang ibu hamil atau busui gitu. Gitu aja. Nambahin ya dok, Boleh. untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui itu kan tadi dokter Tilovi bilang ya kayak yang penting ada BPOM-nya gitu ya. Tapi kayaknya nggak semua deh dok. Misalnya waktu pas saya hamil itu kan dulu sempet pakai skincare gitu kan. Nah waktu itu saya tuh baca di apanya ya, kayak di ini loh dok, kayak boleh atau nggak sih untuk ibu hamil dan menyusui gitu kan. Ternyata di situ ada kayak keterangannya juga. Tapi mungkin nggak semua skincare begitu ya. Waktu itu yang saya pilih tuh saya baca, oh ini jangan digunakan untuk ibu hamil gitu. Jadi mungkin untuk Miracle ini mungkin bisa kalau misal mau skincare mungkin memang bukan dari dokter ya dok, beli di online atau apa itu mungkin bisa dibaca deskripsi itunya kan ada ya biasanya di deskripsinya tuh itu bisa untuk ibu hamil atau enggak. Biasanya kayak kan ada komen-komen juga tuh di bawahnya kalau beli skincare di online pasti ada ini boleh enggak untuk ibu hamil, atau mungkin bisa searching dok. Searching juga sekarang juga bisa kan. Cuma ya kalau mau lebih gampang lagi udah ketemu dokter nah, aja. Itu Nggak usah mikir. lebih Tinggal gampang lagi pakai mending aja. ke dokter aja. Cuma lebih itu tadi ya aman. Nona ya, kalau misalnya itu kan sebenarnya kayak warning aja. Kalau yang BPOM itu cuma kalau misalnya menurut saya sih karena pemakainya topikal kan pengaruh besar ke janin seharusnya sangat minimal ya. Apalagi untuk yang sudah trimester 3 itu sebenarnya lebih aman lagi sebenarnya pemakaian krim itu. Jadi kalau misalnya mungkin terlalu takut ya, walaupun sudah ketemu dokter, soalnya ada juga pasien yang udah ketemu dokter tapi takut, walaupun Takut sudah gimana dijelasin takut nggak mau pakai skincare karena hamil. Jadi ya mungkin lebih amannya lagi Gak usah kalau masih pakai. trimester 1 trimester 2 nggak usah pakai dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah akhir-akhir pakai nggak apa-apa, atau mungkin kalau misalnya memang tahan ya tunggu sampai lahiran. Itu aja. Berarti intinya lebih baik mending jangan pakai skincare dulu atau gimana dok? Kalau menurut saya tetap pakai nggak masalah. Tetap pakai nggak masalah. Yang penting kalau mau sama dokter konsul dulu ya. Lebih baiknya konsul. Kalau misalnya produk skincare yang aman untuk ibu hamil, misal beli mau di online, kalau pengalaman saya ya itu untuk Miracle itu baca deskripsinya biasanya ada di situ cocok untuk ibu hamil, nggak boleh untuk ibu hamil, nggak. Soalnya pakai apa itu waktu itu nggak usah disebutin dong. Dipancing sedikit warna ya, merah lah pokoknya, warnanya merah gitu. Nah itu jadinya nggak jadi beli gitu. Jadi nggak jadi beli karena memang nggak boleh untuk ibu hamil gitu. Mungkin nanti ada bisa ini ya dok, bisa tanya ke dokter langsung ya. Ya lanjut pertanyaan atau sudah? tadi kayaknya dari Tabah ya. Oh dari Tabah nih, dari Instagram ya, dari Mas Tabah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mau
tanya dokter, saya pakai sabun cuci muka. Wah, anti jerawat, tapi kenapa malah timbul jerawat? Kenapa ini dok? Iya, yang perlu digarisbawahi tadi, saya ingatin lagi, penyebab jerawat adalah multifaktorial. Jadi belum tentu karena sabunnya juga belum tentu. Cuma yang harus kita ketahui, apakah setelah pemakaian sabun kulit kita menjadi seperti apa gitu. Kalau misalnya ternyata habis memakai sabun kok rasanya kering banget, ya otomatis mungkin bisa jadi sabunnya terlalu kuat sehingga karena kalau kering kan otomatis bisa disimpulkan bariernya kekurangan air dan lipid ya. Nah itu bisa jadi faktor itu timbulnya jerawat gitu. Timbul Jadi jerawat ya? kalau misalnya memang ternyata sabunnya itu setelah pemakaian rasanya tidak nyaman, ya mending diganti aja. Dan apabila memang tabah itu tipenya yang acne prone ya, jadi gampang timbul jerawat, ya nggak bisa cuma pakai sabun aja, sudah harus pakai ya minimal skincare gitu. Gitu Mas Tabah, pakai skincare biar lebih glowing ya Mas Tabah. Kalau misalnya mungkin pakai sabun anti jerawat ya tadi, tapi ternyata mungkin malah jadi tumbuh jerawat, mungkin nggak cocok ya dok ya, nggak cocok pakai sabun itu. Itu Mas Tabah jawabannya, suruh konsul nih ke dokter aja nih biar pakai skincare. Ya lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ismail. Dokter Ismail Al-Faruqi. Dokter Ismail. Ya kan biasanya suka nyebutnya gitu. Dokter Ismail Al-Faruqi nih. Tanya dokter. Kok aku bahasanya tuh jadi keinget Mas Mail ya. Nadanya Mail ya. Nadanya Mail ya. Dokter. Bener. Dokter gitu. Tanya dokter, apa perlu laki-laki menggunakan, wah ini pertanyaan bagus nih Mas Mail. Apa perlu laki-laki menggunakan skincare biar glowing ya Mas Mail? Silakan dokter. Yeah. Biar kayak dokter Ovi nih, glowing ya. Jawabannya nggak perlu kalau memang nggak mau kulitnya bagus. Jawabannya gimana nih? Soalnya gini, kulit kita kan ya bagian dari tubuh kita ya. Dia diregulasi sama salah satunya hormon juga, sama zat-zat yang ada dalam tubuh. Otomatis semakin kita bertambah usia, zat-zat ataupun enzim-enzim ataupun asam-asam yang ada dalam tubuh itu kan menurun. Kalau misalnya kita tidak sadar diri dari mungkin umur usia early 30 ya, awal 30 tidak mulai, atau bahkan mungkin lebih bagus lagi 25 ke bawah itu tidak mulai memakai skincare, otomatis nggak perawatan gitu ya? Jangan menyesal di kemudian hari. Jangan nanti bilang itu mah artis kulitnya bagus, ya nggak juga, karena memang mereka sadar bahwa skincare itu sudah perlu dari dini gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah perlu laki-laki menggunakan skincare, ya menurut saya perlu. Dan apakah skincare itu yang mungkin laki-laki bayanginnya pakai skincare tuh ribet ya, harus berlapis-lapis banyak macamnya, sebenarnya nggak juga. Yang penting ada sabun cuci muka, ada sunblock, ada moisturizer, cukup. Yang paling penting itu ya. Jadi kan nggak ribet. Nggak harus yang krim pagi sabun dan cuci krim malam muka gitu ya, saat mandi, ya kan? Sunblock saat pagi hari saat mau kerja, atau mungkin bisa dipakai berulang kali selama masih ada matahari. Moisturizer bisa dipakai saat mau tidur. Selesai. Sebenarnya simpel kok. Dan saya pun biasanya ngasih advice ya buat pasien-pasien laki-laki itu nggak pernah ribet kok. Ya, itu cuma 3 itu aja biasanya, sabun cuci muka, sunblock, sama moisturizer. Gitu. Cuman kadang kalau laki-laki sendiri, kayak suami saya sendiri ya, kalau pakai suruh pakai skincare gitu males apa ya, kalau laki-laki tuh lebih ke kayak dokter bilang kayak males gitu ya, ribet gitu kan, kalau beda dengan perempuan. Terus kalau misal ini dok, kan mungkin laki-laki mikirnya gini, kan identik tuh kalau laki-laki tuh kulitnya gelap karena mungkin pekerjaan di luar gitu kan ya. Terus kalau pakai skincare mungkin mikirnya gini, nanti kalau aku pakai skincare kan mungkin mikirnya muka ya, nanti beda tuh antara muka dengan tangan atau muka dengan leher, bener-bener itu gimana dok? Enggak, jadi itu tadi ya, skincare itu sebenarnya tidak akan bisa tiba-tiba buat jadi putih tuh enggak ya? Karena pada dasarnya kan dia merawat ya, merawat itu akan jadi sehat.
apakah nanti akan jadi belang? Menurut saya kalau misalnya tidak ada agen pemutih yang kuat itu tidak akan jadi belang kok. Bisa nggak sih dok kalau misal kita ke dokter tuh kan biasanya tuh kalau ke dokter kan pasti mutihin tuh kalau cewek-cewek kan bikin glowing gitu kan buat kalau ke dokter tapi minta yang jangan ada pemutihnya tuh untuk laki-laki khususnya ya untuk laki-laki itu bisa nggak sih? Bisa banget. Oh bisa banget ya? Bisa banget. Oh berarti nggak harus yang kalau ke dokter tuh harus Enggak. bikin putih? Enggak. Justru sebenarnya dokter itu kan kita kan menjaga kesehatan. Iya benar. Jadi bukan menjaga putihan. Oh bukan menjaga putihan ya, menjaga Jadi, kesehatan. memang kita misinya kan kita sebagai dokter adalah menjaga kesehatan kulit. Jadi yang goalsnya kita adalah biar kulitnya sehat. Sehat. Bonusnya sehat biasanya tampak cerah bukan tampak putih. Putih. Gitu. Oh, Jadi beda kalau ya? misalnya ada mungkin yang kelihatan mukanya putih banget beda sama lehernya, ya biasanya sudah ada agen pemutih di situ. Ada Contohnya pemutihnya. kayak hidroquinone yang sudah dilarang, merkuri gitu-gitu. Oh gitu. Itu Mas Mail. Jadi laki-laki tuh boleh pakai skincare malah dianjurkan ya dok? Dianjurkan ya, bukan diwajibkan, dianjurkan. Tapi sebenarnya kalau Noni lihat ya, untuk anak-anak zaman sekarang Iya. laki-laki udah banyak kok yang banyak, pakai skincare. banyak dok. Laki-laki. Cuma jangan ada stigma jadi lenjeh ya. Oh iya Dan benar. laki-laki udah pakai skincare pun jangan terjerumus jadi lenjeh juga gitu maksudnya. Ngaruh ya dok? Bisa ya, bisa Ya, jadi ya. mungkin gitu. Oh mungkin ya. Gitu Mas Mail. Jadi laki-laki itu dianjurkan pakai skincare. Jadi skincare itu tidak ada yang tidak harus dengan pemutih Mas Mail. Jadi untuk menyehatkan kulit. Jadi kalau Mas Mail mau pakai skincare, itu kalau mau ke dokter bilang yang jangan ada pemutihnya. Nanti antara leher dan mukanya beda ya dok. Iya. Gitu. Jadi Mungkin di bleaching tubuh ya Mas mungkin perlu di bleaching. boleh ya. Gitu ya Mas Mail jawabannya. Berarti perlu dianjurkan juga karena untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Lanjut atas sendiri ya dia. Masih dari Instagram Mbak Sita. Mungkin kita batasin apa ya? Oh, Mana boleh. nih 3 pertanyaan lagi ya. Boleh. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Ini yang pertama lagi dok dari Mbak Sita ya. Mbak Sita. Pagi dok. Iya lagi. Dari Mbak Sita nih. Mau tanya, kalau beruntusan itu termasuk jerawat bukan sih? Dan sebenarnya beruntusan itu faktor utamanya karena apa? Terus cara mencegah dan menghilangkan beruntusan itu gimana? Terima kasih dokter. Beruntusan dok. Iya. Sebenarnya beruntusan itu kata awam dari jerawat komedonal. Oh. Jadi apakah termasuk jerawat? Ya termasuk jerawat. Dan sebenarnya beruntusan itu faktor utamanya apa ya? Faktor utamanya tadi komedonal itu tadi. Jadi komedonal kan erat kaitannya dengan kebersihan juga salah satunya. Terus sama dari produksi dari sebum atau minyaknya itu tadi ya. Jadi cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya kalau menurut tabel tadi yang dari buku Fitzpatrick ya kita bisa masuk ke ya pemberian retinol atau vitamin A dan turunannya. Bisa retinol, bisa tretinoin gitu. Sama biasanya itu kan retinol juga ada efek eksfoliasinya. Ya, jadi bisa ditambah agen-agen yang lain juga bisa sebenarnya. Kayak contohnya asam azelaiat itu juga bisa membantu. Jadi kombinasi gitu. Ya? Itu bisa mencegah dan juga bisa menghilangkan beruntusan. Gitu Mbak Sita. Gitu Mbak Sita. Kalau beruntusan itu kan kadang ada yang di dahi gitu ya dok. Kayak beruntusan itu kayak apa namanya tadi kayak komedo ya. Berarti itu komedo ya. Kalau bukan Milia. Kalau Milia pacarnya Oh Dilan. iya, pacarnya Dilan kalau Milia. Milia. Iya. Oh Milia. Kalau Milia itu kan kalau bisa kita lihat ya bentuknya bintik-bintik berwarna putih agak transparan. Iya. Kenapa bisa gitu? Karena itu adalah bentuk dari penyumbatan kelenjar keringat. Jadi, beda dengan jerawat ya dok? Beda. Nah dia tapi untuk treatmentnya mirip-mirip kok. Milia itu bisa dikurangin dengan agen yang sifatnya eksfoliasi. Jadi dengan agen sifatnya eksfoliasi tadi bisa mengurangi dari si milia itu, dan itu juga bisa digunakan buat jerawat. Treatmentnya mirip-mirip. Oh treatmentnya mirip-mirip. Milia. Milia. Bukan Atau Milea kalau, ya? Bukan.
Atau kalau mau lebih cepat lagi bisa dengan kayaknya contohnya electrocauter. Oh, pakai counter ya dok, itu bisa lebih cepat. Gitu. Ya, itu Mbak Sita jawabannya dari Dokter Tilov ya. Udah cukup dok? Apa masih Cukup. Lanjut. Pertanyaan 2. Ya, pertanyaan kedua ya, nih 3 yang terakhir nanti. Dari Mbak Aldila nih, Mbak Dila tanya, izin bertanya dok, jika terdapat akne vulgaris, apakah boleh tetap memakai krim malam? Ya, pertanyaannya krim malamnya buat apa? Oh itu, krim malamnya buat apa? Ya Iya, buat kalau krim misalnya ada jerawat krim malamnya ternyata yang fungsinya untuk mencerahkan, ya apakah boleh? Boleh, tapi jerawatnya nggak sembuh. Oh gitu. Aja. Atau mungkin katakanlah, misal ternyata krim malamnya adalah racikan dokter contohnya yang tujuannya untuk mencerahkan. Ya nggak nyambung juga karena sedang ada aknenya. Jadi kalau misalnya krim malamnya adalah untuk mencerahkan dan itu krim malamnya bentuknya bukan dari dokter tapi adalah kayak krim Bepom ya yang ada di market-market di luar sana, tapi timbul jerawat, ada jerawat 1 atau mungkin kurang dari 5 lah ya, bisa pakai krim malamnya, tapi jerawatnya harus pakai krim total jerawat. Oh, jadi supaya ini ya, ditempel ya. Ada 2 misi, krim malamnya untuk mencerahkan, jerawatnya akan sembuh dengan total jerawatnya, gitu aja. Berarti tergantung Mbak Dila itu kalau fungsinya krim malamnya itu untuk apa? Betul. Untuk mencerahkan atau untuk jerawatnya? Tapi yang tadi Dokter Tilovi jelaskan, kalau misalnya mau menyembuhin jerawatnya pakai yang total ya dok, pakai total dulu, tapi boleh. Berarti pakai krim malam dulu atau pakai total dulu dok? Kalau saya pakai total dulu. Berarti di yang pas jerawatnya di apa namanya ya, di skip ya untuk kena skincare malamnya itu. Atau kalau misalnya makanya kan tadi pertanyaannya yang mana dulu nih? Kalau udah pakai total jerawat dulu, habis itu krim malamnya ditumpuk ya nggak masalah juga. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Karena sudah ada agen total jerawatnya tadi yang kena lebih dulu. Nyembuhin ini jerawatnya dulu. Nyembuhin apa? Krim malam itu fungsinya memang untuk mencerahkan ya dok? Apa enggak? Ya makanya tadi aku nanya krim malamnya buat apa dulu? Oh yang dari Mbak Dila itu krim malamnya untuk apa Mbak Dila? Gitu ya Mbak Dila, pertanyaannya kan tadi akne vulgaris apa boleh tetap pakai skincare atau krim malam? Tergantung itu krim malamnya fungsinya untuk apa. Kalau misalnya ada jerawatnya pakai total jerawat aja dulu baru krim malam. Gitu ya Mbak Dila, jelas jawabannya dari Dokter Tilovi. Nanti kalau kurang jelas tanya sendiri sama Dokter Tilovi. Lanjut terakhir ya dok, pertanyaan nih dari Mbak ini Agustia sini Agustia. Ini dari Mbak Agustia Nurinda. Tanya dokter, cara reply sunblock itu sebaiknya gimana ya? Sebelum pakai cuci muka dulu atau langsung oles aja sunblocknya? Terima kasih. Berarti caranya tuh, cara pakai sunblock yang bener itu gimana dok? Ya berarti untuk Mbak Gusti ini berarti sudah paham ya untuk sunblock itu. Jadi memang sunblock itu bisa di reapply selama masih ada matahari dan selama aktivitas kita masih terkena sinar matahari. Itu boleh gitu. banget. Terutama bagi kita kaum muslim ya. Contohnya kita berangkat kerja jam 7 kita sudah pakai sunblock. Jam 9 kita di tempat kerja sholat duha terkena air wudhu hilang. Nah, kalau misalnya penyebab hilangnya sunblock tadi karena air wudhu, menurut hemat saya sih tidak perlu cuci muka lagi. Langsung reapply aja nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ternyata Mbak Gusia kerasa ini kayaknya udah hilang deh, tapi karena keringat, ya baiknya cuci muka dulu. Oh, karena kalau kena keringat ya? Soalnya takutnya karena sunblock itu banyak macamnya juga. Ada yang white cast atau meninggalkan efek putih-putih, ada yang tidak white cast. Nah, takutnya kalau misalnya karena keringat tidak cuci muka, sedangkan sunblocknya yang white cast atau mungkin malah ada sedikit oily sunblocknya, itu akan berisiko timbul jerawat. Oh gitu. Gitu. Jadi pastiin dulu aja penyebab hilangnya sunblocknya karena apa. Kalau misalnya karena air wudhu atau mungkin karena
contohnya apalagi yang menyebabkan hilang? Ya pokoknya kalau hilangnya karena sesuatu yang agak higienis, yang tidak terlalu kotor, pakai langsung nggak apa-apa. Oh, pakai langsung lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau karena Nggak harus cuci muka ya. Tapi kalau karena Kena keringat. atau mungkin karena dilap tangan gini-gini gitu ya. Pasti juga kena keringat ya. Cuci muka lagi aja. Ini cuci muka gitu Mbak Agustia ya. Berarti kalau mau pakai sunblock itu kalau misal mungkin habis wudhu boleh langsung. Tapi kalau misal mungkin kena keringat itu nanti suruh cuci muka dulu aja biar untuk mengurangi ini ya dok, bakteri dari keringatnya itu sendiri ya. Betul. Gitu Mbak Agustia. Oke. Ya sudah selesai dokter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita tiba waktunya sudah untuk berpamitan ya dokter. Terima kasih buat dokter Tilofi atas ilmu yang sudah disampaikan, yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Ini banyak yang nanya, mungkin banyak yang nonton ya dok. Semoga dengan menyimak materi tadi bisa menambah wawasan kita dan bagi sahabat pendengar Medika semuanya. Sahabat Medika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kami undur diri dari ruang dengar sahabat sekalian. Terima kasih buat sahabat pendengar Medika sekalian yang telah setia mendengarkan kami ya sampai akhir ini. Saya Noni Fauzia dan saya Dr. Tilofi Gani Ciputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Salam sehat. Sehat bersama Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.